Hai guys, hari ini aku akan baca chapter 5 yang bertajuk Dukungan Sahabat dari novel Janda Meresahkan. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Vania mengusap lembut punggung sahabatnya sesekali menepuk pelan. Raut wajah prihatin tergambar jelas di paras yang sedikit cabi itu. Tak pernah diduga wanita yang telah dikenal lebih dari 10 tahun memiliki cinta 2 kali lebih tragis dari dirinya. Saat ini mereka masih berada di ruang tamu flat apartemen yang disewa oleh Vania. Ada pengunjung lain yang baru saja bergabung, yaitu Wahyuni alias Yuni, sahabat Daniela yang lain. Udah, jangan nangis gara-gara cowok nggak jelas itu. Air mata lo terlalu berharga buat dikeluarkan karena Julian, hibur Yuni prihatin. Gue jadi janda 2 kali, Yun. Kan enggak keren banget, rusak image gue. Apa kata netizen? Keluh Daniela terisak. Kelopak mata bagian atas mulai bengkak. Begitu juga dengan bagian bawah. Puncak hidung mancung dan ramping miliknya juga memerah seperti badut. Daniela semakin terseduh setelah menceritakan semuanya kepada Vania dan Wahyuni. Ya lo, komentar netizen enggak perlu dimasukin ke hati. Orang benci sama lo enggak akan pernah bisa suka. Komentar Vania menatap lembut sahabatnya. Sekarang pikirkan dulu cara biar bisa ambil harta dan aset lo yang udah direbut sama Julian. Illegal loh itu. Udah jelas illegal. Orang gue tanda tangan nggak lihat dokumennya. Daniela menyekasi air mata yang ada di pipi. Tilikan manik coklat kehijauannya pindah ke arah Didan yang melihat bingung. Jangan lihatin tante gue gitu dong. Malu nih rasanya kamu itu lagi ketawain tante, kata Daniela kepada Didan dengan wajah menyedihkan. Vania berdecak mendengar perkataan sahabatnya yang masih saja terlihat seperti anak kecil, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Dan, ada yang aneh nggak sih? Wahyuni menyipitkan mata ketika ingat sesuatu. Aneh apanya? Daniela memutar posisi duduk menghadap wanita berambut pendek itu. Tadi kan lo cerita kalau si Julian selipkan kertas di antara berkas yang lo tanda tangani. Yuni memajukan kepala ke depan. Begitu juga dengan Vania dan Daniela. Kok dia bisa taruh itu berkas di sana? Bukannya selama ini yang tanggung jawab sekretaris lo ya? Vania melantik jari setuju dengan perkataan Yuni barusan. Bener juga. Aneh kok bisa ada di kertas itu. Daniela memikirkan beberapa kemungkinan ada campur tangan dari sekretarisnya. Orang yang dipercayai selama ini. Masa sih sekretaris gue? Kepala Daniela menggeleng pelan. Nggak mungkin deh. Yuni mendesah pelan, lantas merangkul bahu sahabatnya. Siapa lagi coba kalau bukan dia? Apa Julian diam-diam masuk ke ruangan lo terus taruh kertas pengalihan harta di sana? Wanita berambut marun itu berpikir lagi. Selama ini ia tidak pernah keluar ruangan ketika berkas yang akan ditantangani berada di atas meja. Gue biasanya keluar setelah berkas ditantangani deh. Terus menurut lo sulap? Vania angkat bicara. Coba telepon sekretaris lo deh. Dan nggak tahu sih, feeling gue bilang gitu. Daniela mengalihkan pandangan ke arah Vania. Selama ini Yuni memang tidak main dengan feelingnya. Walau tidak memiliki indera keenam atau sejenisnya, wanita berambut pendek itu selalu peka dengan berbagai hal. Salah satu contoh adalah ketika suaminya diam-diam menikah lagi dengan seorang mahasiswi. Entah mendapatkan wangsit dari mana, Yuni bisa mengendus gelagat curigakan dari mantan suaminya. Dia menemukan bukti akurat mengenai pernikahan diam-diam pria yang telah dinikahi selama 2 tahun. Hingga sekarang wanita berkulit sawo matang itu belum memutuskan untuk menikah lagi. Telepon dan Yuni kalau udah ngomong gini nggak main loh, saran Vania. Daniela menatap Yuni dengan wajah mengerucut. Kemana feeling lo sebelum gue nikah sama Julian? Yuni nyengir. Kuda seraya mengibaskan rambut pendeknya. Kalau itu emang enggak ngepil sama sekali, dan habis dia ganteng dan maco 11-12 sama Reza Rahadian. Nggak kepikiran kalau dia maho. Daniela memutar mata malas. Wanita berambut tebal itu langsung mengambil ponsel dari atas meja. Dia menekan angka 4 dalam waktu yang lama sehingga dalam hitungan detik sudah terdengar nada sambung. Kening yang berukuran adil itu auto berkerut karena untuk pertama kali sang sekretaris tidak mengangkat teleponnya. Gimana? Tanya Vania dan Wahyuni serentak. Enggak diangkat.
Jawab Daniela singkat. Dia kembali menghubungi sekretarisnya tapi tetap tidak ada jawaban setelah panggilan kelima. Tuh kan, apa gue bilang, semakin mencurigakan. Komentar Yuni mengusap dagu bulatnya. Vania manggut-manggut setuju. Dia mengalihkan pandangan kepada Daniela yang tampak sangat terpukul karena telah dihianati oleh orang kepercayaannya. Rencana lo apa, Dan? Daniela menggeleng pelan. Belum tahu, gue masih syok gara-gara kejadian hari ini. Gila, enggak pernah ada di otak gue. Bani, enggak ada niat buat ambil lagi perusahaan. Yuni mengedipkan mata pelan. Bani yang sedang melihat Didan bermain di karpet langsung memukul pelan kepala Yuni dengan mainan karet. Jelas ada dong, Yun. Enggak mungkin Daniela rela hibahkan aset miliaran kayak gitu. Apalagi ini Travel Anda, aplikasi penjualan tiket pesawat nomor wahid di Indonesia. Tetapan netra coklat hijau Daniela melihat kedua sahabatnya bergantian. Walau sedang dalam masalah rumit, ia tidak boleh kehilangan akal sehat apalagi sampai bunuh diri. No, itu tidak pernah ada di kamus seorang Daniela Jovanka. Jika benar seperti itu, pasti sudah dilakukan ketika sang ayah meninggal. Besok gue harus ke kantor. Vania dan Yuni sama-sama melongo mendengar ucapan Daniela barusan. Jangan, Dan. Jika Vania tidak setuju, udah pasti lo bakalan mencak-mencak di sana. Terus ada yang ambil video dan upload ke medsos. Dalam hitungan detik lo jadi trending. Gue setuju. Yuni memantik jari kemudian menunjuk-nunjuk kepada Venia. Terus gue harus gimana dong? Daniela kembali frustasi. Yuni melipat kedua kaki kemudian memiringkan kepala. Berapa duit yang lo punya sekarang? Bola mata Hazel milik Daniela naik ke atas. Rekening gue kayaknya masih utuh deh. Jilan juga nggak bisa sentuh duit gue yang ada di deposito. Ada 500 juta di deposito. Sesaat kemudian kepalanya terkulai lesu tapi nggak bisa dicarikan sekarang. 2 tahun lagi baru bisa ambil. Lirik Daniela sesak. Di rekening? Venia ikut-ikutan kepo. Rekening pribadi ada sekitar 50 juta. Ya, nggak cukup dong. Yuni berkomentar lagi. Emang lo punya ide apa, Yun? Daniela menaikkan sebelah alis ke atas. Senyum terurai di wajah bulat Yuni sebelum mengutarakan idenya. Bikin perusahaan startup alias tandingan travel Anda. Gila, nggak bisa. Gue nggak akan bikin saingan perusahaan gue sendiri. Tolak Daniela mentah-mentah. Terus bikin perusahaan apa? Desis Vania menatap serius Daniela. Wanita berambut merah itu berpikir sejenak. Gimana kalau biro pencintaan? Ya, bisa bikin aplikasi juga. Dua pasang mata dengan berbeda warna dan ukuran menatapnya bingung. Maksud gue gini, setelah apa yang kita bertiga alami, kayaknya lebih enak bikin aplikasi pencintaan deh. Di sana kita bisa kasih tips untuk wanita lajang agar enggak salah cari pasangan. Sorot netra coklat kehijauan Dena tampak berbinar. Kita bisa selamatkan hidup banyak wanita di Indonesia, biar enggak bernasib sama kayak kita. Sambungnya lagi seraya menangkupkan kedua tangan di depan dada. Yuni dan Vania saling berbagi pandang. Kedua alis mereka sama-sama terangkat sebelum menganggap setuju. Oke, gue setuju. 30 juta buat investasi di perusahaan lo. Seru Yuni mengulurkan tangan. Gue juga deh, 20 juta. Imbuh Vania meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan Yuni. Masih kurang banyak dong, belum sewa gedung, urus surat menyurat dan lain-lain. Uang segitu baru cukup buat modal awal kantor karyawan dan peritilan. Itu aja masih kurang, kudu cari investor juga. Daniela tampak ragu. Yuni berdecak pelan. Suruh si Julien kirim tas dan sepatu lo ke sini lelang semua. Kalau masih kurang jual mobil lo tutupnya dengan enteng. Mobil gue? Daniela menggeleng tegas. Enggak ah. Terus gue pakai apa kalau pergi-pergi nanti? Mau pinjam ke bank? Kasih jaminan apa? Kali ini Vania berpendapat. Bibir Daniela melengkung ke bawah ketika menghitung total modal perusahaan startup yang akan didirikan. Mereka butuh setidaknya biaya 200 juta ditambah dengan sewa kantor dan pembelian peralatan. Gaji karyawan terutama programmer, desain, grafis, dan IT juga tidak sedikit. Modal yang dibutuhkan cukup besar dan hal itu bisa diwujudkan jika ia menjual mobil mewah yang dibanderol dengan harga 800 juta atau mencari investor dan itu sangat sulit dilakukan. Lo masih bisa beli mobil lagi dan jangan ngedrama deh. Daniela menatap lesu kedua sahabatnya bergantian. Lo enggak perlu bayar admin dan public relation. Biar gue yang bantuin. Yuni tersenyum lebar ketika mengutarakan niat ingin bekerja dengan sahabatnya. Lo juga enggak perlu cari bagian keuangan, biar gue yang handle. Vania mengembangkan kedua tangan sejajar bahu. Kalian
Ringgikan keluar dari sela bibir Daniel ketika merentangkan tangan. Dia langsung meluk kedua sahabatnya erat. Dukungan dari mereka berdua sangat berarti. Rasa syukur meluncur di sela bibir. Karena memiliki dua orang wanita ini dalam hidupnya, masalah yang dihadapi terasa lebih ringan dengan kehadiran Dunin dan Bannya. Della mengangguk mantap dengan senyuman mengembang. Julian boleh saja mengambil suruh